Maksudnya nggak biasa. Kalau gue seneng dicupang. Ayo, welcome to In The Brew Space barengan sama gue Raben sama DJ Joanna. dan kita sekarang sedang berada di Studio Check. Langsung aja kita mulai, dapat tamu spesial, udah duduk juga di sini. Siapa lagi kalau bukan, gue manggilnya Bang ya. Waka-waka. Ini langsung happy loh dia. Kayaknya biar hangat, kita minum dulu deh biar hangat. Cheers ya. Sedikit aja. Enak kopinya loh. Cheers. Kopi kok. Robusta ya? Robusta. Robusta nih ya. Langsung aja udah ada Bang Enda nih di sini. Ya, Bang Enda Ungu, terima kasih udah hadir di Indo Brew Space Studio Check. Ini kita kehormatan sih. Kalau gue pertama kali nih ketemu sama Bang Enda. Padahal kita tetangga ya? Iya, padahal kita tetangga. Rumah. Kalau dia sering. Pernah jadi saudara masalahnya. Tapi kalau cerai nggak jadi nih kita. Aduh. Kalau Joanna sama Bang Enda pernah ketemu di mana? Pertama kali waktu itu. Jadi emang bermusik tuh sering manggung bareng juga pernah ya pasti ya. Ada gigs gitu. Sering lah. Sering. Sering. Sebelum pandemi lah ya. Ya kalau gua kan fans dia. Oh iya. Donat Fans Club. Iya, kalau gua fans dia. Jadi di mana dia main selalu ada gue pasti. Iya. Penghibur, peramai. Iya, paling dari jauh-jauh. Supply donatnya maksudnya. Keren. Nah, pengen tahu dulu kesibukan Bang Enda nih. Selain bermusik, sehari-hari ini apa nih? Father figure pastilah ya. Yang pasti kalau kemarin-kemarin memang bukan sebelum pandemi, sebelum vokalisku menjabat sebagai wakil wali kota di Palu, emang nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat yang lain karena Ungu tuh bisa sehari bisa 3 kali manggung zaman itu. Sehari 3 kali Sehari manggung? bisa 3 kali manggung, brother. Jadi jam pagi kita manggung di acara gathering kantoran. Terus jam 7 sampai jam 10 kita manggung di acara yang lapangan terbuka, yang sponsornya biasanya rokok dan lain-lain. Terus 12:30 ke pagi kita manggung di klub. Jadi kita tidurnya di pesawat. Sama tuh kayak aku. Iya, nah, seperti gitulah kira-kira ya. Seperti itu. Tapi pas Mas Pasya nyalon, gue jadi jarang manggung kan. Ungu jadi manggung 1 bulan paling 3 kali lah. Tapi nggak break ya, Mas? Enggak break. Cuman waktu itu kita sepakat di saat waktu Mas Pasya terpilih, kita sepakat untuk kita mau manggung tetap. Mas Pasya juga mau manggung, mau nyanggupin bisa manggung, tetapi tidak dipublikasi karena kita ya menghormati ina inunya. Ya tahu sendiri lah ya gimana ina inunya. Jadi kita hormati aja ina inunya itu. Karena ina dan inu ini gawat kalau udah terpublish di media sosial. Jadi kita tetap manggung seperti biasa. Terus paling tapi sebulan 3 kali aja, cuman kita ngambil hari Minggu aja. Semenjak Mas Pasya menjabat, iya. Oh gitu. Terus semenjak pandemi, ya sudah. Jadi bapak banget, ajarin ngaji. Iya, sekolah juga kagak kan di rumah aja. Tapi apapun kegiatan gue pasti berhubungan sama musik. Oke. Gue tidak pernah punya kegiatan. Ya ada politik di sedikit-sedikit aja. Tapi selama pandemi juga sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah. Keluarga. Ya gitulah. Ya kita menjaga aja kan ikhtiar. Namanya juga sehat itu kan usaha kita. Jadi kita ikhtiar untuk sehat. Oke. Itu dia tuh. Itu yang perlu kita pelajari. Dan kita sebenarnya pengen tahu juga ya yang paling baru nih. Yang paling baru dari Ungu dulu deh. Sebenarnya sendirinya banyak ya. Iya. Proyeknya sendiri banyak banget kayaknya. Project sendiri banyak. Cuma Proyek kita juga belum ya. Iya. Oh boleh juga sama dia nih. Bertiga juga. Iya, boleh. habis ini langsung bikin loh kita. Bener. Gue pengen tahu dulu nih. Ini salah satu yang paling viral, yang paling sukses terakhir adalah single Bismillah terbaru, Cinta. Bismillah Cinta. Iya. Itu featuring dengan Lesti. penyanyi Lesti. Nah itu gimana tuh ceritanya sampai number one? Yes, number one gue. Jadi kita memang pas Mas Pasya kan udah selesai itu kemarin Februari kemarin, beliau udah selesai menjabat dan beliau memutuskan untuk tidak menjabat lagi.
Beliau memutuskan untuk kembali ke Ungu untuk main band aja katanya. Mungkin pusing beliau jadi pejabat. Jadi beliau lebih merasakan sensasi bagaimana menjadi anak band. Akhirnya beliau main band lagi dan kita berencana pengen bikin album. Tetapi intronya kita pengen bikin karena mungkin sekarang ini deket sama puasa ya. Iya. Jadi kita bikin single religi. Nah, seiring sejalan kita bikin single religi itu, kita pikir wah single religi kalau Ungu doang kurang gimana gitu, kurang greget. Kita cari kiri, cari kanan, cari artis kiri kanan. Ternyata dalam rumah sendiri tuh ada artis yang lumayan juga gitu loh ya. Lesti kan satu manajemen sama gue, satu label juga sama gue. Akhirnya kita menawarkan ke Lesti, mau nggak duet sama Ungu? Dan alhamdulillah memang Lesti anaknya juga baik banget. Dan dia mau banget duet sama Ungu, kolaborasi sama Ungu. Dia bilang juga bahwa satu kebanggaan buat dia kolaborasi sama band sekelas Ungu, tua maksudnya. Tua. Isinya legend dong, iya. jangan dibilang tua. Legend ya. Bahasa netizennya legend gitu. Tapi gue suka, sampai sekarang gue masih suka banget loh lagunya Ungu. Demi Waktu sama satu lagi ada yang Ya kasih gelap pasti kamu. Nah. Itu dia benar-benar. Karena gue suka yang gelap-gelap. Namanya juga DJ. Namanya juga DJ. Main di terang-terang. Jangan traveling ya otaknya ya. Masa DJ main di terang-terang? Tahu, ada tapi lo gathering. Gathering kan? tetap terang ya. Tapi kan rada manis cupu-cupu gimana gitu. Kalau gathering depan-depan CEO gitu ya biasanya. Iya. Jadi dia mainnya nggak kebuka, biasanya kebuka gini nih. Dia agak tutup gini nih. Kalau malam angkat tangan, kalau depan CEO gini. Iya. Salam sejahtera Pak. Iya benar. Itu. Nah itu tuh single terbaru yang kemarin sampai emang sengaja buat belum puasa, jadi nggak heran juga langsung viral peringkat pertama di YouTube. Bener. Dan orang mungkin udah kangen kali ya sama Ungu ya. Ungu. Soalnya pas Mas Pasya jabat kemarin kan kita sempat sendiri-sendiri kan, aku juga sempat ngeluarin single sendiri, Mas Onci juga sendiri. Aku sempat sama Mas Onci berdua. Terus aku sempat bikin Volmax juga pas bikin single religi ini, pas keluar bareng Ungu berlima. Memang fans langsung gerak semua tuh. Ditambah lagi kita kolaborasi sama number one multi talent penyanyi dangdut. Nah, aku mau nanya tuh Lesti. Mas Enda, kan sempat break ya, kelihatannya kan break ya Ungu kan karena udah lama nggak keluarin single lagi kan. Fansnya tuh masih tetap. Ini pertanyaan bagus banget nih. Gimana tuh? Gue jarang ngobrol serius sama dia ini nih. Biasa gue bercanda mulu kalau ngobrol sama dia nih. Ini Dari serius zaman banget. dulu. Kali ini dia serius dan bagus pertanyaannya. Ini ada ilmu juga nih buat kalian. Ya gue nggak menganggap bahwa gue band udah lama. Ya kenyataannya seperti itu. Kenyataannya gitu emang benar. Iya benar. Gue dari 96 bikin band. Dari tahun 2000 kita tuh selalu mendata fans. Siapapun dimanapun dia, kita selalu mendata dia. Di zaman komputer kita masih jelek banget. Sampai sekarang kita punya hard disk yang super cepat. Kita data dia, kita minta nomor telepon, kita surati dia, kita email dia. Apabila kalau kamu mau ganti nomor handphone, tolong kabarin kita ya. Dan sekarang kita masih mempunyai bank data tentang fans kita. Itu sekitar 4 sampai 5 juta fans. Dalam bank data kita. Gokil. Seluruh Indonesia. Jadi kita selalu mendata itu. Itu baru Indonesia berarti ya, belum termasuk yang belum termasuk Singapura, belum termasuk di Hong Kong. Sampai Singapura. Iya benar, belum termasuk Singapura, Hong Kong, Malaysia, Brunei, China, di Australia juga ada. Itu daerah-daerah yang kita pernah manggung. Nah, kita Jepang salah satu Jepang juga ada loh. Iya. Jadi waktu pas aku tahun lalu tuh aku main di Jepang kan. Jadi ada satu teman kakak aku itu fanatik banget loh sama Ungu. Sama Ungu ya. Sumpah, aku bilang ini teman aku. Saudara gitu. Yang ini saudara. Dan dia bilang salam ya salam, dan dia fanatik banget. Semua lagu Ungu dia hafal. Biasa kalau orang Indonesia dulu-dulu yang ke luar negeri yang udah sukses tuh pasti tahu Ungu. Nah, gue fungsinya gue data fans itu. Jadi di saat gue mau ngeluarin apa-apa, gue tinggal menggerakkan mereka lewat si bank data gue ini. Dan itulah fungsinya bahwa lu mendata fans itu.
Gue melihat bagaimana Lesti itu selalu dicintai sama fansnya karena dia begitu sayang sama fansnya. Humble ya. Humble, dan dia bisa nangis-nangis di depan fansnya karena dia nggak bisa ketemu. Pandemi gitu-gitu juga. Gara-gara pandemi kemarin gue melihat sendiri bahwa damn man, ini orang bisa nangis di depan fansnya. Sabar ya, aku juga kangen sama kalian, bisa ngumpul-ngumpul lagi, mudah-mudahan pandemi cepat lewat. Gue bilang damn man, gue merasa kadang juga kalau gue ketemu sama fans di saat gue udah capek, udah 3 kota, terus gue manggung siang malam, terus gue ketemu, terus dia minta foto, muka gue udah, ketawa gue udah gitu loh. Gue merasa bahwa gue nggak tulus buat mereka, tapi justru we're nothing about, kalau nggak ada fans itu kita bukan apa-apa gitu loh. Benar. Tanpa kalian ya sudahlah. Nyanyi dulu, ku menangis. itu gue juga nggak tahu, kayak udah sering denger lagunya kan, Sama. udah tahu di TikTok, Sama. tapi baru ternyata Bang Ine yang bikin. Iya, bener, gitu loh. bener. Itu gimana tuh? Apakah memang cuma dapat kesempatan bikin lagunya aja atau emang mikirin juga tuh sampai harus ada di TikTok apa gimana? Iya benar. Jadi dari zaman Kenapa juga itu Rosa yang pantas dinyanyiin? ini gawat nih pertanyaan. Jadi gue adalah di saat gue sukses bikin Demi Waktu itu lumayan, itu gila-gilaan lagu itu bener-bener lagu yang ngangkat kita dari nol menjadi sesuatu gitu loh, from zero to hero. Terus akhirnya gue mulai diteleponin sama orang, kalau lu semua yang ada di rumah yang nonton ini, kalau lu berhasil bikin lagu viral, siapin WhatsApp lu, nggak akan berhenti orang telepon untuk minta lagu. Wow. Nah, tetapi disitulah idealisme gue. Gue bekerja bukan untuk masalah uang. Oke. Gue jarang minta uang, malah justru gue cenderung kalau orang datang, Mas, satu lagu berapa? Gue nggak bikin lagu bro. Biasa gue langsung kayak gitu. Iya, kalau bikin anak bisa. Udah terbukti ada 3 sekarang. Ya. Karya-karya. Belum kan? Tapi karya itu yang dianggap anak maksudnya kan. Karena harus disayang dong karyanya. Anak beneran juga karya kan. Iya. Terus waktu itu banyak yang minta lagu sama gue, tapi gue bukan apa ya, gue merasa bahwa aduh enggak deh, lagu gue buat Ungu aja. Iya. Tapi waktu itu gue pernah bikin buat almarhum Om Krisye. Itu terakhir kali gue bikin sebelum beliau dipanggil sama Tuhan. Itu single terakhir beliau itu bersama aku. Apa jadi tuh, Mas? Yang Cinta Yang Lain itu, yang gue udah lupa lagi lagunya. Gimana ya lagunya? Udah lama lo gitu lah ya. Lupakan aku, jangan pernah kau harapkan cinta yang indah. Itu lagu aku itu. Iya, itu lagu aku. Itu beberapa saat sebelum Om Krisye meninggal, beliau rekaman sama aku, manggung sama aku pernah. Dan itu gue merasa bahwa Om Krisye itu kan salah satu penyanyi idola aku, jadi gue bikin lagu buat dia. Terus abis itu waktu itu gue satu label sama Rosa. Oke. Nah dia lagi cari-cari lagu kemana-mana. Gue juga merasa bahwa Rosa nih juga bukan penyanyi legend, tapi dia diva di zaman itu dia diva banget. Benar. Zaman sekarang juga masih sih. Masih. Iya. Nah gue yang tawarkan lagunya. Gue bilang sama dia, gue bilang gue punya lagu, dan gue rasa ini lagu gue bikin di saat gue melihat cara bernyanyi Teocha, gue bilang. Jadi Teocha harus nyanyiin lagu ini. Dan dia nyanyi tahun berapa tapi? Lagu lama sebenarnya. Itu lagu lama. Cuma baru viral kemarin. Lupa gitu. bro, tahun berapa gue? Iya kan? Gue tahu lagunya karena viral kemarin. Iya benar. Di Indosiar. Tadi pas viral kan udah zamannya ya. Karena salah satunya TikTok kali ya, yang bikin viral, terus semua orang juga, sampai bini gue juga dikit-dikit sambil mandi. Aku menang. Iya. Tapi nyinggung lu tuh berarti. buat gue. Lagunya buat gue. Benar. Kode. Nah, semenjak istilah viral ini kan baru berapa tahun ke belakang. Tadi sempat Bang Ida bilang viral WhatsApp rame tiba-tiba. Iya. Itu seteror apa tuh waktu itu? Sampai datang semua orang nanyain. Iya. Bang, lagu berapa bang? Gitu kan. Biasa gitu iya, kan. biasa gitu. Viral banget bro. Oke. Bahkan bapak gue pernah memarahi gue. Bapak gue bilang, gue kerja di kantoran tapi nggak sesibuk lu. Kayaknya handphone lu nggak pernah berhenti bunyinya. Iya. Viral lah pokoknya. Maksudnya kalau lu ada di viral,
wah susah lah. Segala macam kebaikan dan kejahatan itu menumpuk menjadi satu datang ke lu. Oh iya. Gitu ya gitu. Makanya buat lu yang nggak kuat menerima kebaikan dan kejahatan, jangan coba-coba bikin sesuatu yang bisa viral. Iya benar. Susah banget bro, susah banget. Susah. Wow. Dan itu sebenarnya track lama ya kan, yang kebetulan viral. Yang paling baru adalah Bismillah Cinta Ini featuring sama Lesti ini. Trending juga. Amin. Nah, sekarang yang sendiri Bang Enda ada juga nggak yang lagi dikerjain? Kalau sendiri musik enggak sih, belum. Karena di kita berlima Ungu, aku, Mas Maki, Mas Onci, Mas Pasya dan Mas Roman. Ungu tuh ada di sesudah adab kita. Jadi adab di kepala kita tuh adab, agama, Ungu. Di ketiga lah Ungu itu. Jadi kalau Ungu membentangkan jadwal, kita membreak semua. Sampai seperti itu. Jadi kalau memang Ungu lagi ada rencana 1 tahun, 2 tahun ke depan, ya nggak ada project sendiri. Tapi kalau soal masalah bikin lagu dan lain-lain, aku masih tetap berproduksi. Terima job untuk Iya. Karena gue berpikir bahwa ya Ungu udah begitu musiknya. Lu nggak bisa maksain Ungu untuk bikin lagu elektro. Lu nggak bisa maksain Ungu untuk bikin lagu hip hop, untuk dibikin pop zaman now, pop milenial zaman sekarang, nggak bisa. Ungu udah begitu. Kita mau berguru dimanapun, kita mau pakai musik director siapapun, tetap akan menghasilkan lagu yang seperti itu. Karena begitulah kita berlima bermain musik, dan kita berlima begitu sangat menghormati itu gitu loh. Jadi di saat kita sendiri, ya kayak gue gitu loh, gue berbeda aliran dengan mereka berempat. Begitu pula Mas Onci, beda-beda kita berlima nih. Jadi kalau gue sendiri ya gue masih ngotak-ngatik gitu, gue masih bikin musik elektro, terus gue masih bikin musik folk dan lain-lain gitu-gitulah. Itu elektro. Bicara sama manajer kan, kan manajernya Joanna manajer gue juga. Iya. Oh, manajer lu ini. Tapi pernah juga tuh ya, karena Ungu kan tadi udah dijelasin ada warnanya, ada benang merahnya. Terus lagi bosan dengan warna itu, pengen nyoba yang sesuatu yang lain gitu. Pernah juga tuh nyebrang-nyebrang. Oh pernah, pasti pernah. Ya bikin musik yang folk. Kalau gue sih memang belajarnya dari musik folk yang cuman pakai gitar akustik doang. Makanya gue wajar kalau gue mengidolakan Om Iwan Fals, itu Bob Dylan dan lain-lain, karena memang gue senang musik folk. Iya, cuman memang pas di Ungu, disitulah rezeki gue bikin musik Melayu. Musik kita Melayu, brother. Iya benar. Darah kita. Tapi kita pakai Air Jordan. Bener juga. Sekarang lagi nggak pakai nih kayaknya. Sekarang nggak pakai. Iya sama. Nggak di endorse sih. Tuh nih sepatu-sepatu yang punya sepatu lokal lagi ini juga. Chris Joanna loh, Chris. Iya. Payah lu Chris. Mau nanya dong Mas Enda, masalah kalau buat lagu kan di Ungu kan emang terkenal nih yang pencipta lagu kebanyakan nih Mas Enda sama Mas Onci kan. Nah, datangnya lagu ciptaan dari Mas Enda tuh itu dari inspirasinya tuh dari kisah apa sih? Gitu loh. Ini seru nih. Ini gue cuma bisa cerita di sini loh. Asoy loh ini vlog. Tambah dulu lah ini kopinya. Oke, inspirasi lagu tadi. Iya, gue mau bicarain soal masalah inspirasi. Dulu di zaman tahun sekitar 97, 98, 99 sampai 2000 itu kan gue belum nikah nih. Masih single, dan asal lu tahu semua kehidupan gue dulu tuh miskin banget. Kayak gimana tuh? Parah. Gue cuma punya baju tiga potong, satu celana pendek, satu celana panjang, sama satu kaos. Itu baju gue. Jadi kalau gue pakai kemeja, berarti itu kemeja pinjaman. Iya benar. Inspirasi gue banyak banget, terutama soal masalah bikin lagu. Jadi biasanya orang kalau hidup di dalam sesuatu yang hubungan, satu kehidupan yang susah dan kelam, biasanya dia banyak mimpi yang dia tampung di kepala gitu loh kayak. Dan jujur aja lagu Ungu dari album pertama sampai album keempat itu bener-bener kita susah banget. Album Ungu tuh susah banget, kita susah banget berlima, mungkin cuma Mas Maki yang agak sedikit berkecukupan, kita berempat susah banget.
Terlebih khusus mobil khusus gue itu bener-bener hancur. Gue tinggal di kosan yang cuma 60.000 satu bulan. Lu bayangkan aja bro, 60.000 satu bulan bro. Kecil lu tidur bro, kaki lu di luar bro. Iya, lu telat bangun kotor kaki lu, diinjak-injak orang yang mau berangkat kerja. Serius brother, serius. Mandi siaran langsung bro atas, nggak ada atap. Belakangnya kampus lagi. Jadi orang-orang, kalau gue sih hitam bro mandi. Nah kalau Pasya yang mandi putih bro. Semua pada ngumpul. Nah itulah seperti itu. Jadi inspirasi itu memang benar-benar datang dari hidup. Apa yang gue rasain, apa yang gue alami. Kayak gue bikin lagu Demi Waktu itu. Dulu gue pernah punya pacar. Gue pacaran 4 tahun sama dia. Tapi gue miskin banget waktu itu. Dia anak orang ada lah. Lumayan. Gue datang ke dia, gue lamar dia. Di depan orang tuanya. Orang tua gue kan di kampung. Yang sekarang atau yang? Yang bukan. Oh, oke. Yang dulu. Ini kenapa gue bikin Demi Waktu gitu. Ini contohnya karena si kakak John nanya inspirasi datang dari mana. Ya gue kasih contoh bahwa di saat gue bikin Demi Waktu, gue pernah punya pacar dulu. Gue lamar dia sendiri. Gue datang, gue ketemu sama orang tua dia, sama kakak-kakak dia. Gue bilang, gue mau lamar dia, gue mau jadiin dia istri gue. Dan lu tau gak apa perkataan mereka di saat mereka lihat gue? Lu mau lamar adik gue, kata kakak dia. Gue masih ingat banget tuh kata-kata tuh. Lu mau lamar adik gue, lu beli nasi 1 bungkus aja gak kuat, gimana lu mau beli cincin berlian buat adik gue? Waktu itu gitu, wah mereka hakimi gue, habis. Gue diem aja, gue merasa bahwa gue tidak merasa terhina. Karena gue merasa waktu itu di saat mereka berbicara tentang segala kekurangan gue merasa bahwa memang benar apa yang mereka bicarakan. Apa yang harus kenapa gue harus marah sama mereka? Mereka bicara sesuatu yang benar. Akhirnya ya sudah, waktu itu di saat mereka selesai bicara semuanya ke aku pulang. Terus aku bilang sama cewekku waktu itu, sama pacarku. Aku bilang, lu mau ikut gue apa mau tinggal di sini? Kalau lu mau ikut gue, kalau cuma soal masalah cincin, gue bilang suatu saat gue janji gue bisa beliin lu cincin. Gue bilang gitu. Tapi kalau mungkin kalau dia nonton video ini dia tahu. Nah, iya. Kalau lu masih mau memilih di sini, gue sangat menghormati dengan hati yang tulus karena gue tahu gue tidak bisa ngasih seperti apa yang keluarga lu minta. Ya udah, waktu itu dia tetap diem, dia nangis waktu itu di depan rumah, terus dia tetap diem di depan rumah. Ya gue pulang. Gue pulang, gue udah hilang kontak sama dia waktu itu. Zaman sekarang lu enak bro, pulsa murah. Zaman dulu kita handphone mahal bro. Bener. Mahal. Jadi kita zaman wartel gitu nggak? Iya wartel. Apa sebelumnya? Wartel ya. Sebelumnya masuk wartel, keluar cepet-cepetan telepon, bro, telepon lagi dong. Iya benar suka gitu tuh, biar hemat bro. Udah akhirnya gue pulang, gue nggak pernah ketemu dia lagi. Tuh gue bikin Demi Waktu, karena gue ketemu sama cewek lain lagi. Gue ketemu sama cewek lain lagi. Tapi gue merasa tetap, walaupun dia sudah tidak bersama gue merasa tetap bahwa gue tetap mengkhianati dia. Kok mengkhianati gimana? Gue tetap merasa bahwa gue mengkhianati dia gitu loh, karena gue merasa bahwa gue tidak pernah bisa melupakan dia. Untuk mencintai orang lain tuh bukan berarti gue melupakan dia. Jadi makanya gue bilang. Jadi itu first love bukan? Iya. Sebenarnya bukan first love sih, tapi emang dia one of the best yang pernah gue punya. Jadi makanya gue bilang di ref Demi Waktu itu, maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya. Gitu. Jadi gue bingung gitu loh, gue mau tinggalin cewek gue yang sekarang, dia yang nemenin gue. Gue mau balik sama lu lagi, gue nggak bisa sama lu. Itulah ya, kayak gitulah seperti itu. Keren. Nah, itu gue bikin Demi Waktu, dan ternyata di saat gue bikin Demi Waktu itu gila-gilaan bro. Demi Waktu itu kalau nggak salah sekitar album Demi Waktu itu terjual sekitar 16 juta kopi. Itu belum download dan lain-lain. Itu baru belum teh atau iya itu baru kopi kan? Iya, itu baru kopi. Bayangkan itu belum download, belum segala macam. Itu baru CD-nya doang, CD dan kaset waktu itu. Sukses banget. Terus setelah album Demi Waktu gue menikah, dan akhirnya ya sudah, ide gue habis karena di saat gue menikah gue merasa bahwa buku gue udah gue tutup. Sekarang babak gue menulis buku buat anak gue. Gue merasa seperti itu, dan ide akhirnya inspirasi ya akhirnya dari orang curhat. Dari kayak tadi nih sebelum syuting dia curhat, ya sudah.
Jadi aduh. Tuh kan dia suka nyubit kecil gitu sakit. Kan mama gimana? Itu 1000 bahasa loh cubitan itu loh. Jadi Tipis-tipis ya. Iya loh. Jadi gue mendengar orang curhat, gue melihat segala sesuatu itu jadi inspirasi gue buat bikin lagu. Wow. Bingung Selain deh demi orang. waktu ada demi uang atau demi apa gitu. Kekasih gelap bukan gue ya, gue nggak pernah, gue nggak pernah punya kekasih gelap. Ntar Buni nonton loh ini. Kita mah terang-terangan aja nggak gelap-gelapan. Nah, selain demi waktu apa lagi Mas? Banyak album demi waktu itu tuh. Yang Mas Enda buat. Demi waktu, kekasih gelap, terus album religi, surgamu. Iya itu aku suka. Iya, terus dengan nafasmu, deng 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 deng, dan demi nafas yang telah. Okay. Itu aku. Terus aku bikin buat ungu banyak sih ya, ungu bandku. Iya. Terus habis itu kalau buat orang sih nggak banyak. Paling gue bikin Rosa, iya itu sama Om Krisye. Terus nggak ada ya, cuman itu aja, 2 itu aja. Gue lagi bercita-cita pengen bikin lagu buat Om Iwan Fals. Terus kemarin gue juga diminta lagu sama beliau. Sekarang lagi proses rekaman. Ya mudah-mudahan mimpi gue juga terwujud. Amin. Wah itu salah satu legend juga tuh. Iya bener. Lo yang nonton lo tahu pertama nih. Iya. Belum dikasih tahu kemana-mana nih. Iya bener. Nah, tapi kalau misalkan bermusik selama pandemi itu dampak musiknya dari dunia musiknya gimana nih untuk Bang Enda khususnya? Kalau selama pandemi, kalau gue ya hidup dari royalti brother. Udah pasti. Gak ada panggungan gitu-gitu. Nggak ada panggung, ada panggung. Gue juga menyadari di saat ada yang menawarkan panggung. Nih, ini nih maksudnya gue memikirkan seperti ini. Kalau gue sih naik 1 jam sebelum naik pesawat udah dibayar lunas. Oke. Tapi IO yang manggil gue itu akan direcokin malamnya kalau bikin acara. Lu harus nyiapin apa, izin lu gimana, bagaimana. Gue ngerinya di saat gue menerima job di saat pandemi seperti ini. Masih ada aja sih orang yang telepon 1-2. Iya. Tapi gue selalu bilang sama manajer gue juga, gue selalu bilang sama Bruno, gue bilang Brun, dipastiin bener-bener deh bisa nggak tuh. Karena gue juga sayang sama IO-nya, ntar lu ribet juga akhirnya ngundang gue. Protokol kesehatan gitu. Iya bener. Akhirnya gue bilang ya sudahlah, gak usah lah Brun, gak usah main musik aja, lu gak usah terima jadwal panggungan. Ketimbang kita menjadi mimpi buat seseorang terus tahu-tahu tiba-tiba di kenyataannya kita menjadi musibah buat mereka gitu loh. Iya kan, gue nggak pernah mau memposisikan diri gue menjadi mimpi buat seseorang. Di saat mimpi itu terwujud malah musibah sebenarnya, bukan buat kesenangan. Makanya ya gue lebih banyak di rumah aja, brother. Main ikan cupang aja. Main ikan cupang ini nggak tahu kenapa rame sih. Banget. Ada cuannya juga berarti ya. Banyak. Katanya sampai 2M per malam. Anjing. Malam. Kagak per malam lah. Oh enggak. Oh kali. Kalau 2 tahun ya cukup lebih. Tapi banyak loh itu. Banyak banget. 2M-nya tuh kalau lagi live Instagram ada yang 2M. Makasih Mas gitu. Kalau sekarang kan gue lagi seneng sama cupang nih. Ya, orang-orang selalu melihat bahwa ini apa sih ikan? Iya. Mereka suka melihat bahwa lu tahu nggak bahwa ikan cupang sekarang kalau lu cuma punya uang 1 juta, lu cuma punya dapat ikan cupang biasa-biasa aja. Lu hanya akan mendapatkan ikan cupang yang strainnya biasa. Kalau lu mau beli strain cupang yang ibaratnya kalau di tukang cupang bilang top grade, lu harus mengeluarkan gocek di atas 10 juta. Wow. Modal awal gitu. Itu modal awal. Oke. Gak jadi gue. Itu hobi jatuhnya dong. Hobi tapi menghasilkan, alhamdulillah. Sama kayak main musik. Oke. Hobi tapi menghasilkan lagi. Tapi rame ya Mas Cupang? Rame banget. Tapi Bang Enda mulai 2 tahun sebelum setahun sebelum. Gue piara cupang 5 tahun sebelum pandemi. Tuh. 5 tahun kemarin gue udah mulai piara cupang. Ya gue merasa bahwa gue seneng aja. Gue seneng melakukan hal-hal yang maksudnya nggak biasa. Kalau gue seneng di cupang. Kok gue pengen ngopi ya. Ngopi heula tuh. Kalau gue senangnya gincu aja. Gak usah jembang. Kalau berarti ngondek dong. Masuk. Dipakai di sini gitu. Nah,
ini pandemi kan cupang naik, sedang Bang Enda udah mulai dari kapan tahu ya kan? Bener-bener. Gimana menurut Bang Enda semenjak pandemi cupangnya naik tuh? Jadi gue mau ngajarin bukan ngajarin sih, maksudnya buat ngasih tahu buat lu semua bahwa di saat pandemi bergulir ini, asal lu tahu semua bahwa gue ngebiayain banyak orang dalam hidup gue. Gue membiayai banyak orang gitu, kayak kru dan lain-lain. Lu nggak usah bertanya bahwa gue susah nggak ya kalau pandemi. Susah brother, pasti susah banget. Gue nggak manggung, nggak lain-lain. Tapi sekali lagi bahwa keyakinan gue sama bos gue yang di atas, sekali lagi gue underline bos gue yang di atas itu besar banget. Gue percaya bahwa bos gue nih maha segalanya. Bos gue nih bisa apa aja. Bos gue nih bisa merubah siang jadi malam, malam jadi siang. Matahari yang panasnya minta ampun, bulan yang dinginnya minta ampun, bos gue bisa menciptakannya. Kalau cuma masalah menolong kita untuk keluar daripada badai corona ini, gue rasa bahwa bos gue itu adalah pekerjaan bos gue yang paling kecil. Permasalahannya kita yakin atau enggak. Gue nggak pernah menyangka di sebelum pandemi bahwa gue akan hidup dari cupang. Jujur aja bahwa cupang menghidupi gue dan kru-kru gue lebih dari 60% penghasilan gue. Oh ya. Jadi 40% musik itu udah hanya buat keluarga gue. Kalau cupang ini pure buat gue bayar base camp, gue bayar listrik, gue kasih kalau kru gue lagi susah. Bahkan gue udah menyimpan untuk kalau nanti lebaran buat bagi-bagi THR, gue udah simpan dari cupang buat kru-kru gue. Bukan dari musik, jujur aja bukan dari musik. Gue merasa bahwa itu bukan pekerjaan gue. Itu pekerjaan bos gue yang di atas. Jadi gue yakin banget. Makanya gue nggak pernah takut mau ada corona kayak mau ada apa. Bahkan lebih 10 kali lipat dari corona gue nggak pernah takut. Karena gue yakin banget sama bos gue. Gue berevolusi sama bos gue berjalan bersama sama bos gue dari zaman gue pertama kali berantem. Harus buat nyari nasi satu piring harus robek-robek mata gue. Gue harus digebukin sama 30 orang di Blok M gara-gara gue ngamen beda lokasi dan lain-lain. Gue merasa bahwa bos gue selalu menyertai gue. Makanya kalau cuma pandemi, gue cuma menganggap ini adalah cuma badai yang sekecil kelingking gue, brother. Jadi ya, gue merasa bahwa bukan cupangnya yang ngasih segala sesuatu buat gue. Tapi bos gue tahu bahwa gue menghidupi orang banyak. Dan bos gue sangat tahu. Kayak gue mau ngasih analogi buat lo semua. Contoh paling simpel, paling sederhana. Lu nggak perlu pinter bro kalau di kantor. Lu OB, kalau lu deket sama bos lu, THR lu cair duluan daripada orang yang sekolahnya tinggi-tinggi. Kayak Asep ya, Asep juga nih. Beneran kan? Iya nggak? Ya seperti itu. Ada ini nggak karyawan lo? Belum deh, belum. Bingung. Arya juga kan, Arya sama mulai jadi Pak. Tapi keren sih Bang. Jadi maksudnya lo dapat penghasilan cupang yang harusnya kan udah bisnis lo dari sekian tahun. Tapi bukan buat lo jadinya, dan lo ngeliatin tim lo dan akhirnya tim lo yang lo layani juga gitu. Iya kan, benar. Harus emang pekerjaan kita kan melayani orang sebenarnya. Keren. Ya enggak? Benar. Dan gua rasa emang tujuan hidup kita hidup buat menghidupi orang lain, brother. Bukan buat menghidupi diri kita sendiri. Serakah ya. Ya, benar. Bahwa tujuan kita hidup kan kita selalu bertanya nih, apalagi di saat umur 21, 22, 23, 24, 25 sampai 30 tuh selalu bertanya, hidup ini buat apa sih? Hidup ini buat menghidupi orang lain. Kalau lu belum bisa menghidupi orang lain, lu belum dinamakan manusia, brother. Wah. Banyak. Ini keren sih. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu, Bang Enda. Ngopi heula atuh. Banyak nih supporternya Mas Enda nih. Kita lanjut yang lebih personal dikit yang mungkin orang belum tahu nih ya. Orang lain belum tahu buat Bang Enda. Pakai ada backsound yang lagu Ku Menangis dong. Nanti tinggal dia langsung masuk. Oke. Nah, ini yang orang belum tahu tentang Bang Enda sendiri. Orang nggak tahu kalau Bang Enda itu titik Bang Enda isi sendiri. Oh gitu. Kira-kira apa tuh dari Bang Enda sendiri? Orang tuh nggak tahu. Gitu. Orang nggak pernah tahu kalau gue itu sebenarnya pemalu. Masa sih Bang? Iya. Masa sih? Kan sering di atas panggung ya kan? Iya. Ketemu teman-teman. Lu tahu nggak? Gue udah manggung hampir lebih dari 1000 jam. Oke. Setiap di belakang panggung gue selalu grogi. Jantung gue tuh udah nggak pernah berhenti.
Sampai sekarang. Wow. Penonton mau banyak banget di depan, semakin banyak penonton semakin grogi gue. Iya beneran. Padahal semua alat juga udah ada yang udah siapin. Ada yang siapin, gue tinggal naik aja main. Gue udah percaya sama kru gue, tetap aja gue jantung gue. Dan adalah satu lagi, orang paling nggak pernah tahu kalau gue paling takut terbang. Itu fobia banget gue. Jadwal udah keliling Indonesia. Gue fobia banget bro. Gue sampai pernah berobat untuk masalah fobia gue itu. Gue berobat ke psikiater untuk menghilangkan rasa fobia gue buat terbang. Oh gitu. Wah. Gue takut banget. Gue takut berada di daerah ketinggian. Iya. Kalau hidup tinggi nggak takut gue. Tapi kalau berada di ketinggian gue takut. Oke, lanjut ya. Lanjut Pertanyaan dong. selanjutnya ini soal pandemi. Tadi mungkin udah sedikit diceritain, tapi gue pengen nanya langsung. Karena pandemi, seorang Bang Enda Ungu ini menjadi titik-titik-titik, menjadi lebih titik-titik-titik. Karena pandemi. Karena tiap orang kayaknya punya cerita pasti ya. Pasti. Karena pandemi ini Bang Enda ini menjadi lebih soleh. Di rumah bro, sholat, ajarin anak ngaji. Coba kalau nggak ada pandemi, DJ Joanna in the house. Bro, datang bro, Joanna main pasti happening. Itu kalau lagi jadwal di Surabaya juga. Jam berapa? Nama gue ya, gitu. Bener banget. Kalau lagi kota sama biasa berangkat tuh. Karena pandemi jadi lebih soleh brother. Ya Allah, dihukum Tuhan nih, dihukum Allah udah di rumah aja sarungan, pakai pici. Ya mau bisa apa lagi brother? Keren. Tapi kayak misalkan kemarin sempat orang rame sepedahan atau hobi-hobi yang masak di rumah dengan menu-menu kopi apa kemarin gitu. Ada juga cupang kan? Iya, cupang. Tapi kalau masak sih emang setiap kalau gue libur di rumah pasti gue yang masak, pembantunya gue liburin. Wow. Iya pasti gue yang masak karena gue senang masak. Berarti kita harus datang nih ke rumahnya Mas Enda nih Ben. Kita bikin channel baru lagi. Oke, siap. Bener. Gerbek ya. Iya. Pokoknya anak-anak Indobro aja yang edit pokoknya. Iya bener. Gue senang masak, senang banget. Jadi di rumah itu gue selalu belanja buat masak. Dari zaman belum pandemi juga seperti itu, gue selalu masak di rumah. Ya gitu-gitulah. Wow. Gue sebenarnya orang rumah banget. Jadi gue senang nanam, senang piara pet gitu, piaraan gitu, hewan piaraan, kayak piara kucing dan lain-lain. Gue seneng gitu. Jadi memang gue seneng di rumah dari dulu, kecuali ya sekali lagi bahwa DJ gue lagi manggung di mana, DJ idola gue lagi manggung, itu gue datang. Kalau DJ yang lain mah enggak. Oke. Gue tanya aja sama manajer gue, gimana main situ? Oke, gue datang. Kalau yang lain sudah skip. Gimana tuh? Apakah benar dari Kak Joanna juga cerita dong? Iya benar. Udah. Lagi main dia datang. Wih, gue di sebelah turntable dia. Iya. Nunjuk dia. Justru dia yang orang pertama yang gue suapin donat. Lihat. Ini maskotnya donat gue nih. Oke. Kenapa udah kegigit gara-gara dia? Bisa kan? Bisa. Gue minum dulu ah. Oke. Satu pertanyaan lagi sebelum yang lebih seru lagi. Iya. Karena Ungu sendiri udah bergerak dari zaman sebelum smartphone lah ya. Tapi aku mau nanya serius nih Mas. Ungu, kenapa ungu? Kenapa nggak hijau, pink gitu, black pink? Gue juga belum. Nah, kenapa tuh? Yang nyiptain ungu tuh siapa? Waktu itu Mas Maki yang bikin pemain basku. Dia personil awal di Ungu. Gue juga di saat bergabung sama Ungu, dulu gue kru di Ungu itu, bukan gitaris. Gitu. Wow. Awalnya kru. Krunya siapa bang? Krunya semua. Oke. Krunya Mas Maki, krunya bukan drummer gue sekarang, drummer gue yang dulu. Gue kru semua dulu. Kan Ungu hanya mampu bayar satu kru dulu. Ya gue lah krunya satu-satunya. Sampai tiba masa di mana mereka kehilangan gitaris, terus mereka butuh gitaris. Gue ikut audisi. Gue ikut audisi di Ungu, bukan serta-merta dipanggil gitu masuk Ungu, enggak. Padahal udah kenal juga tuh. Padahal udah kenal, gue tetap menghormati mereka, gue ikut audisi dan akhirnya gue terpilih jadi gitaris Ungu. Kenapa Ungu? Gue juga pernah bertanya dulu, kenapa Ungu sih? Jawaban mereka cuman kenapa enggak? Ya gue juga akhirnya ya sudah lah. Iya, kenapa enggak? Iya juga ya. Iya.
Makanya gue juga bingung. Iya, ntar kalau kita jadi coklatnya udah ada. Iya, bener. Iya, kayak bingung. Iya. Nggak ada arti sih, nggak ada arti apa-apa, filosofinya nggak ada. Berarti yang ngasih nama Ungu itu Mas Maki. Mas Maki. Oke. Nah, Ungu itu kan sudah ngeband dari zaman gue masih muda juga. Gue juga masih belum smartphone lah waktu itu ya, bahkan masih iya, emang bener. Gitu-gitu lah ya. Nokia. Iya, handphone orang Sunda. Nokia. Iya, Nokia. Kalau gue pertama kali tahu ada lagi, Bro. Apa? Suku dari Sunda. Apa ce? Garing, di skip ya. Suku apa ce? Suku yang selalu nanya tante-tante gitu. Ada suku yang selalu nanya tante-tante, apa ce? Apa ce? Maksudnya suku Amerika yang gue tahu itu apa ce? Bingung gue. Nah, ini salah satu yang signifikan nih, musisi zaman sekarang banyak memaksimalkan social media. Bahkan sekian lama Ungu ngeband, sekarang udah ada yang namanya TikTok. Udah banyak platform social media yang baru. Nah, untuk Bang Enda sendiri sebagai pekerja seni dari zaman dulu sama sekarang tuh bedanya apa tuh, Bang? Gue tidak pernah melihat adanya perbedaan di industri musik tanah air ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dari segi masalah yang lu bahas tadi itu soal masalah promo, karena zaman dulu juga seperti itu. Di zaman kita masih harus bawa demo, kita harus bener-bener bersoja-soja bawa jangan galak-galak sama toko kaset karena mereka tuh yang megang distribusi kita. Kalau lu dibenciin toko kaset, habis lu, Jo. Kaset lu di paling belakang. Jadi kalau orang datang, kaset Juana mana ya? Oh, habis. Nah, habis lu nggak. Maaf ya, aku nggak zamannya kaset. Nah, maka dari itu. Zamannya sekarang Maka dari itu zaman itu seperti itu. Gue tidak pernah melihat ada perbedaan. Zaman sekarang juga seperti itu kan, orang-orang suka seperti itu gitu loh. Ke platform yang lain-lain. Gue melihat perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu kita begitu menghormati senior kita, sangat menghormati sampai zaman sekarang. Ya misalnya, senioritas ya. Iya, sampai misalnya contohnya paling simpel. Kayak misalnya gue ketemu sama gitaris yang lebih di atas dari gue. Maksudnya bukan dari segi banyaknya fans, bukan dari segi terkenalnya viral atau yang lain. Tapi dari segi dia band yang dulu yang ngetop, ya kita bisa katakanlah band ngopi hela gitu, band ngopi hela gitu. Gue ketemu sama gitarisnya, gue tetap salim, brother. Mau gue seorang Enda Ungu yang punya banyak fans, mau gue seorang Enda Polmax atau yang lain, gue tetap salim kalau ketemu dia, mas. Karena gue ditempa di masa dimana kita harus benar-benar menghormati senior. Bahwa di saat kita satu panggung, senior dulu lah cek sound. Biar mereka udah selesai cek sound, baru kita paling tinggal 15-20 menit cek soundnya. Seperti itu. Nah kalau zaman sekarang kan orang-orang di rumah, lu bisa bikin musik sendiri, lu bisa syuting sendiri pakai handphone, lu bisa tayang di channel YouTube lu sendiri yang notabene lu bikin sendiri. You don't need everybody. Lu nggak pernah membutuhkan orang lain. Lu cuman butuh diri lu sendiri yang kreatif. Lu jadi tercipta. Gue nggak pernah menyalahkan generasi itu, tapi gue bertemu dengan orang-orang yang viral di zaman sekarang. Mereka tidak pernah memandang siapa orang-orang yang pelopor di industri ini. Karena gue berpikiran bahwa gue mau ngasih tahu sama lu semua yang seperti itu. Kalau nggak ada yang mereka yang dulu, Indonesia nggak punya musik, brother. Setuju. Ya kan? Benar. Makanya gue merasa bahwa di saat gue ketemu di acara yang lebih gede lagi, terus gue ketemu sama penyanyi-penyanyi yang viral di zaman sekarang, yang viral sendiri di rumah, gitu loh, yang merasa bahwa fuck the industry gitu loh, fuck the major label, gitu loh. Gue merasa bahwa we create the market, bro. Kita udah pave the way gitu ya. Bener gitu loh. Jalannya. Minimal walaupun lu nggak pernah menghargai hasil karya gue lebih buruk dari hasil karya lu,
Minimal lu menghormati bahwa gue sebelum lu menginjak panggung ini gue menginjak duluan. Bener Bang. Itu setuju banget. Iya bener. Makanya gue selalu salim. Makanya anak gue dulu pernah bertanya, Zara dulu pernah tanya. Dulu gue pernah bawa anak gue. Ayah, why you always salim everybody? Gitu loh. Kalau you ketemu sama ini, gue bilang emang kenapa? You udah rockstar gitu loh. Ngapain you salim everybody? Nah, gue bilang ini gawat nih. Keren. Anak seperti ini gawat nih. Ya gue ajarin. Gue bilang, Kak, mereka lead the way. Mereka lead the way. Jadi kita tuh cuma di belakang mereka. Nice. Jadi sebelum kita ada, kita masih di kampung, ayah masih di kampung, mereka tuh udah ada. Seperti itulah. Ya itu aja perbedaannya antara zaman dulu dan sama zaman sekarang. Keren. Itu tuh yang perlu diperhatikan. Tepuk tangan juga dong. Thank you banget Bang Enda. Benar. Kayaknya kita harus isi gelas dulu karena ini permainan yang berhubungan dengan minuman kita, Bang. Jadi boleh teman-teman dibantu dulu ya isi gelasnya. Oke, aduh. Sambil diisi anak muda, kita main challenge. Ini ada kartunya, nanti gue bagi 2 sama Joanna. Namanya pas-pasan. Lu juga dong. Iya. Tapi kita yang bacain. Kita tektokan. Nah, Bang Enda yang bagian minum doang. Enggak. Jadi gini, sebenarnya ketentuannya juga di Bang Enda. Bang Enda juga punya hak untuk bilang pas. Kayak kita bacain terus pas deh. Tapi kalau pas justru harus minum. Oh gitu. Iya dong. Ya. Tapi nanti di challenge ini ada yang melibatkan gua sama Joanna juga untuk gua juga kena nih harus minum gitu. Tapi kita akan bacain secara bergantian gitu aja sih. Tapi kalau pas ya udah Bang Enda doang yang minum. Kalau misalnya emang nggak mesti harus di kalau nggak berkenan mungkin berkenan, kayak nggak dulu deh gitu misalkan. Ya, kita seru-seruan aja sih Bang. Sesuai kartu loh. Iya. Oke. Kita mulai dari Jonan dulu deh, bacain yang pertama. Maaf netizen, aku dijebak. Gue udah ngasih tahu duluan lo ya. Pokoknya seberapa ngakaknya Bang Eda itu menentukan seberapa seru minuman ini. Iya. Oke. Mulai ya. Silakan. Yang pertama. Aku pilih nih. Pilih. Nanti Joanna yang bacain. Oke. Enak ya di tengah. Sebutkan beberapa banyak provinsi Indonesia, kalau salah minum 1 shot. 5 detik. Jumlah provinsi Indonesia dalam waktu 10 detik deh gua kasih. Kalau salah sebutkan 1 kali jawab. Berapa banyak provinsi di Indonesia? Kalau salah minum. 32 provinsi. Salah. Anjir. Berapa yang benar? Gue ya 34. Aduh, aku pikir tadi 34, berarti ada 2 pembaruan. Coba gue cek dulu deh, gue juga jadi nggak yakin nih. Silakan. Ini boba ya, berarti. Ini kopi. Saking manisnya ini yang bikin enak biasanya, Bang. Americano itu. Americano, iya benar. Gula men. Kita lanjut. Gue selalu milih di tengah, Jo. Iya, kenapa sih? Kan ada. Gue seneng yang di tengah. Kan ada opening sama closing nih. Gue seneng yang di tengah. Puncaknya masalah. Yang puncaknya. Vote 1 orang yang paling baik, lalu orang yang terpilih tunjuk 1 orang untuk minum 1 shot. Ini manajer gue ini udah nyertai gue dari zaman gue miskin, nggak punya apa-apa, melewati pandemi. Nah, in-frame. Berarti ini kau in-frame. Lu cari ini ada kartu loh, lu mau hormati gue. Skip lagi. Skip. Oke. Udah gua cabut lagi dari job. Kalau gue in-frame, gue pedih banget. Jadi gue shading. Ya udah gue cabut. Cium ketek sebelah kiri lo, anjing. Gini doang, Bang. Enggak. Ketek sendiri aja. Aneh juga. Cium ketek sebelah kiri lo, skip 2 shot. Ini kartu gue yang milih loh. Kuku gue nggak kepikiran untuk. Ini yang sebelah kiri dia apa gue stick ketek gue? Ketek lo aja lah, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Ya udah ketek lo sendiri. Gue juga. Gue sih harum ya. Iya.
Kita baru ketemu juga, aneh juga rasanya bang. Bingung juga gue. Jadi ketek sendiri aja, kan lebih masuk akal kalau begini. Anjing. Bingung juga, awkward. Gak enak juga gue. Keringet dingin gue nih kalau udah dicium nih. Nggak apa-apa, ketek sendiri aja lah bang. Ketek sendiri aja lah. Aneh, kita baru ketemu hari ini juga. Daripada minum. Nah. Wangi kan? Kenapa? Pakai parfum kan ngangkat ketek langsung kecium. Iya, nggak enak juga gue. Apa, Mas? Channel. Channel berapa? Udah ya. Terakhir ya. Terakhir. Terakhir nih games terakhirnya. Pas-pasan. Dari tadi nggak jawab pas loh Bang Indah loh, keren loh. Keren Iya. ya. Kita pas-pasan padahal. Sebutkan benua terluas di dunia. Kalau salah minum 1 shot. 1 kali jawaban, 1 kali kesempatan jawab. Benua. Australia. Salah. Masa sih? Benua terbesar kan? Oh iya di dunia. Asia. Asia apa dunia? ya. Asia. Lu jangan nyontoh gue ya. Gue di musik tapi bego. Lu jangan nyontoh gue. Jangan. Emang apa? Asia, benua terbesar. Oke. Jawaban Australia. Kan nggak apa-apa, orang nggak selalu bener kan tiap jawabannya. Mungkin lagi nggak fokus, jadi kayak. Lu pakai pandan apa sih? Begini nih. Pandan wangi. Ampun deh manisnya. Oke, tepuk tangan dong. Keren Bang Enda. Oke. Lu dong Ben. Apa ya? Gua. Biar adil gitu. Ya udah deh. loh. Mana nih Karena kartunya? Mas Enda yang gitu Bung Ben. Oke. Aduh. Sorry. Gua ambil. Ini biarin takdir lu menentukan semuanya, bro. Gue juga nggak lihat. Oke. Gawat kalau kocok-kocok itu tuh. Langsung Nah. aja paling atas. Anjing, dia udah ketawa. Ini melibatkan lo, Bang. Anjing, kan? Emang gua apes di sini nih, Bang. Nih, lo dan sebelah lo saling tatap dan gak boleh kedip. Yang kedip minum 2 shot. Tentuin dong berapa detik. Oke, 10 detik. Serius. Gak boleh. 10 detik kan? Oke. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tunggu, bro. Dia nih diemnya senyum, bro. Gitu. Mukanya gitu, bro. Tapi gak kelihatan gigi. Iya boleh. Aman kita, Bang. Aman ya. Aman ya. Aman. Johanna ngambil 1 juga dong. Johanna ngambil 1. Tukar-tukar kumpul-kumpul. Johanna mau ngambil. Oh, mau digabung. Ini kebanyakan. Aduh, gila. Biarin takdir dia yang menentukan Yoi. apa yang akan dia dapat. Nah, pas-pasan. Udah yang paling atas aja lu pilih. Enak kan di bawah dong. Oh. Oke. Oh my god. Apa Nah. tuh? Apa tuh? Silakan loh. Apa tuh? Jangan gue mendingan minum. Oke. Oh, dia. Jangan gue mendingan minum. Baca dulu aja. Tunjukin DM Instagram terakhir lo semua orang. Nah. Ke game nanti gue anjing. Itu seru loh padahal. Gak. Ini manis banget loh. Enggak. Minum aja. Minum. Ya udah. Boleh dibantu. Lu enggak diabetes enggak? Enggak kan? Enggak, udah terlalu manis. Jangan. Gimana? Ini Minum. bahaya Mas. Minum aja lah ya. Minum lah. Minum. Iya. Ini kita nanti di itu sama Menteri Kesehatan ya. Iya. Soalnya Diabetes. belum ketok palu, jadi bahaya. Gulanya itu loh. Minum gula ya. Hop. Bluk. Kopinya enak ya. Oke. Itu dia tadi pas-pasannya. Udah ini juga gue udah tatap-tatap mata juga sama Bang Enda nih. Udah salah juga udah minum berapa kali. Kayaknya yang terakhir kurang lengkap kalau lo nggak megang gitar, Bang. Nah,
Ini yang terakhir sebagai penutup, kalau lagu yang sudah diketahui kayaknya udah gitu ya. Udah kita bisa nyanyi singelong, tapi supaya berbeda bikin lagu singkat bisa nggak Bang Enda? Nah benar. Lagu singkat ya. Bikin lagu singkat. Bikin lagu dalam waktu tertentu. Iya dong. Oke, gue bikin lagu singkat ya. Jadi gue beberapa minggu lalu berpikiran bahwa di saat gue lagi nongkrong di toilet. Oke. Gue berpikiran bahwa sesuatu yang paling capek buat orang itu adalah kalau dia bukan badannya yang capek, tapi hatinya yang capek. Kalau hatinya capek, dia lelah semua. Ku tak menyesal, sungguh aku tak menyesal. Kau hianati cintaku, berulang kali menikam hatiku. Kini ku pergi, aku pergi tak kembali. Takkan pernah hatiku percaya kamu lagi. Lelah ku berharap kau kan mengerti. Ini mah lagu kayaknya udah mau dirilis nih kayaknya nih. Belum gua rekam beneran. Serius? Kok bagus? Berarti kalau Joanna mau bikin lagunya bisa dong. Gimana? Bisa. Kodenya kode. Belum rekam. Lagu ini belum ada direkam, tanya aja sama Clickers. Jadi ini judulnya apa nih? Lelah. Lelah. Ku berharap kau kan mengerti. Boleh. Keren. Nah, kalau ini baru nih musisi nih. Emang lu musiman? Iya, gua musiman gua. Apalagi pandemi, nggak ada musimnya gua. Nggak ada musimnya bener-bener. Susah. Syukur banget gue diajakin sama Joanna di sini nih. Udah bagus, tapi yang pasti thank you banget ya untuk kita thank you banget. Ada Mas Enda semuanya. Siap, thank you. Pokoknya inspirasi banget tadi. Benar. Cerita-ceritanya lo paling suka di mana tadi? Gue paling suka tadi pas masalah ungu sih. Soalnya kan nggak gampang loh dari yang kita break lama, terus akhirnya muncul lagi, terus bisa sampai viral lagi, itu gokil sih. Itu kita udah tahu jalannya ya. Oh gitu. Kayak gue membuktikan bahwa don't follow the leader, bro. Gitu. Don't follow the leader. Jangan pernah mengikuti yang sudah melalui. Jangan pernah mengikuti yang lead the way. Karena dia sudah tahu jalannya. Seperti itu. Gue juga berpikiran kayak gitu. Gokil ya. Kalau gue tadi yang pas cerita apa tuh? Demi waktu tadi tuh, ternyata angle ceritanya dalam banget tuh ya. Yoi, sad boy. Kata anak sekarang sad boy. Sad boy. Untung bukan fuck boy. Sad boy. Jangan kalau itu. Jangan lah ya. Umur berapa tuh Mas? Apa tuh? Yang demi waktu tuh. Demi waktu tuh gue umur 26 tahun. Lagi matang tuh ya. Sekarang jalan 27,5 kan tapi. Gue mau mudahin tapi dibenerin. Emang jujur nih berarti Bang Enda nih. Apa adanya nih. Iya, apa adanya terus. Oke deh kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bang Enda. Bang Enda, suatu kehormatan loh bisa duduk di sini. Thank you banget. Soalnya ini Mas Enda nih sibuk banget, susah buat bagi waktunya. Iya. Terima kasih. Gue selalu merasa terhormat buat diundang di acara vlog anak-anak sekarang. Gue menganggap kalian berdua itu anak-anak sekarang, the millennials generation. Yes. Gue merasa bahwa gue adalah generasi zaman dahulu, generasi old school kata anak gue. Bahwa gue merasa bahwa gue sudah tidak ada di jalan
jalan utama lagi, bahwa gue hanya terpinggirkan di jalan pinggir-pinggir. Gue merasa terhormat, gue merasa benar-benar disanjung untuk datang syuting di acara ini, di channel ini. Gue juga udah dikasih alat tukang isap tadi itu tuh, apa namanya tuh alat tukang isap gue ini, alat tukang isap gue. Suka Mas. Iya, sama ini Ya, gue ada gila dikasih. ya. Ini punya Gincu. gue nih. Oh iya, Ini punya gue nih yang lu pajang kan. Ini gue udah lihat tadi nggak ada yang lain yang gincu ini, berarti punya gue ini. Iya. Dari ingat lah kayak iya, bocah lah. Iya, dari Indo Brew. Indo Brew. Enak ya? Tuh banget. Tuh banget tuh. Gue isep gila. satu kali lagi dan lu lihat ekspresi gue. Asik. Oh, iya. Asik. Damn man. Damn, man. Kayak Rasanya isep. nggak no tipu-tipu ya? Iya, kayak isep enggak isep. Lu tau gak zaman dulu kalau dulu seumuran gue 45 tahun lu tau mangga isep itu. Emang ada ya? Ada. Jadi mangga itu enggak dikupas, Jo. Ditendet-tendet dulu, terus diisep dari atas digigit dikit, cek, terus diisep-isep. Mirip banget. Nah, iya coba deh generasi sekarang, coba dulu lah. Beda, kalau misalnya sekarang mangga langsung dimakan. Kenapa kalau sekarang Kak? Isepnya pisang bukan mangga. Bisa ya? Pisang tuh bisa diisep ternyata ya. Gue juga mau kasih tau dong, pisang tuh jangan mikirnya kemana-mana. Iya. Oh Pisang gitu. itu liquid yang terbaru Mas. Oh, Benar. Iya liquid aku ada pisang 2 banana. Kalau yang biasa beredar kan 1 banana kan, iya. ini 2 loh. Berarti begini. Loh kan 2 banana begini. Iya benar. Yang ini maksudnya, Bang. Oh ini. Liquid yang baru launching. Ini juga baru. Nanti kudu dicoba Mas. Ini juga nggak kalah jauh. Masa 2 banana isep banana. Bodoh amat. Oke deh. Lihat dong bantalnya aja banana tuh. Wow. 3 lagi. Tuh. Iya 3. Oke. Jangan lupa buat kalian semua 2 banana. Banana dari Indo Brew. Indo Bro. Oke deh kalau gitu. Kayaknya udah cukup juga nih. Sekali lagi terima kasih buat Bang Enda. Dan yes, sampai di sini untuk Indo Brew Space kali ini. Langsung aja pamit kali ya. Gua Raben. Gue Joanna. Next pokoknya stay tune terus, jangan lupa subscribe, komen, pasti udah pada tahu lah ketentuannya. Yes. Jangan lupa guys. Yes. Juga jangan lupa follow YouTube-nya Mas Enda. Apa? Kemana kalau YouTube-nya. kalau pada pengen kepoin channelnya, Apa? Instagramnya apa udah pada tahu. Kalau Instagram Mr__Enda_Ungu. Kalau YouTube gue lupa. Ya lu cari aja di YouTube itu Enda Ungu. Pasti Udah ada nanti pasti. sebelah sininya ada tuh di Iya, rekomen di situ ya. Lu cari aja lah. Oke deh kalau gitu sampai di sini untuk Indo Brew Space kali ini. This is Studio Check signing out, sampai jumpa. Bye bye.